Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan yang ketiga ya anak-anak. Nah, di materi bab yang ketiga ya. Nah, kita sudah membahas atau menerangkan nih ya, yang kemarin itu tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian yang kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang bagian yang ketiga. Ya, itu anak-anak semuanya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama-sama materi dan juga pembahasan di bagian yang ketiga. Nah, namun sebelum kita menginjak ke materi dan pembahasan pada bagian yang ketiga, kita perlu tahu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Ya, tentunya sama ya dengan yang pertemuan kedua dan pertama di bab yang ketiga anak-anak semuanya, yaitu agar kalian dapat memahami tentang sejarah, perumusan, dan juga pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi itu yang menjadi fokus utama kita pada pertemuan kali ini. Nah, baik anak-anak semuanya, dimulainya pada tanggal ya. Jadi pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengadakan sidang. Nah, ya gitu ya anak-anak ya. Kita ketahui bersama, kita ulas kembali ya, BPUPKI itu melakukan 2 kali sidang. Yang pertama tentang Dasar Negara, saya singkat DN ya. Terus yang kedua tentang Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi ya. Begitu. Nah, jika kita menelisik pada konstitusi, ini terjadi pada tanggal 14 Juli 1945. Ini adalah rangkaian dari sidang yang kedua ya. Sidang yang kedua dari sidang BPUPKI. Nah, untuk sidang yang kedua ini tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945, Bapak kasih warna kuning ya, anak-anak semuanya. Nah, di situ adalah untuk membahas apa? Nah, agendanya adalah di sini ya, anak-anak semuanya. Itu adalah pembicaraannya tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, di sini membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan itu bisa kita maknai pula, ya anak-anak semuanya ya. Itu bisa kita maknai sebagai proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan itu masuk dalam pembahasan di sidang BPUPKI yang kedua tanggal 14 Juli 1945. Nah, di situ. Kita lanjutkan lagi anak-anak semuanya. Untuk panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil-hasilnya. Nah, hasil-hasilnya adalah pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 42 pasal. Nah, ini anak-anak semuanya. Pada mulanya Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 42 pasal-pasal. Nah, 42 pasal-pasal tersebut itu ada beberapa pecahannya ya. Ada 5 pasal yang masuk dalam aturan peralihan. Dan juga aturan peralihan di sini dipergunakan karena kondisi pada saat itu sedang darurat ya, ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah pada keadaan tahun 1945 itu ada kondisi perang, ada kondisi darurat, sehingga pada saat itu para pendiri dan perumus Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mendorong untuk membuat aturan ataupun konstitusi yang sederhana karena kondisinya memang darurat ya. Nah, di samping aturan peralihan anak-anak semuanya, Bapak beri warna yang berbeda ya, di sini beri warna hijau. Di samping ada aturan peralihan ya, satu pasal juga mengenai atau memuat tentang aturan tambahan. Jadi ada 2 ya. Yang pertama aturan peralihan, yang kedua ada aturan tambahan. Ini ya. Pertama aturan peralihan. Kemudian yang kedua ada aturan tambahan. Nah, ada aturan tambahan. Aturan peralihan dan juga aturan tambahan di sini itu termuat atau termasuk ke dalam bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk lebih ringkasnya ya anak-anak semuanya, untuk aturan peralihan di situ ada 5 jumlahnya. Untuk aturan tambahan itu ada 1 jumlahnya. Nah, ini semua
dilakukan atau dimasukkan ke dalam konstitusi atau undang-undang dasar pada naskah asli itu bertujuan untuk menambahkan aturan-aturan yang belum sempurna. Nah, itu latar belakangnya ya. Karena ada kondisi yang darurat perang pada saat itu, sehingga simpel dan sederhana untuk membentuk dan merancang undang-undangnya. Kemudian, satu hari setelah tanggal 14 Juli, tepatnya tanggal 15 Juli 1945, para perumus dan perancang Undang-Undang Dasar 45 itu mengadakan sebuah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang lebih lanjut ya anak-anak semuanya. Saat itu ketua perancang Undang-Undang Dasar yaitu adalah Soekarno itu sendiri ya anak-anak semuanya, yang menjadi ketua BPUPKI sidang yang kedua. Di situ menjelaskan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta dan lebih lanjutnya oleh Supomo. Jadi ada 3 ya anak-anak semuanya. Pertama IR Soekarno pada tanggal 15 Juli 1945 ada Soekarno yang menyampaikan tanggapannya. Terus di samping ada IR Soekarno ada Muhammad Hatta. Nah, di samping ada Muhammad Hatta juga Supomo. Nah, Supomo di situ menjelaskan tentang beberapa hal ya, yaitu tentang panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Nah, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar 45 itu diberi kesempatan untuk Untuk menjelaskan tentang naskah Undang-Undang Dasar. Nah, panitia kecil di sini kita kenal dengan panitia 9 ya, anak-anak semua. Panitia 9. Nah, panitia 9 itu berhasil merumuskan yang salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu untuk yang panitia kecil. Selanjutnya, ini adalah Supomo ya, anak-anak semuanya. Supomo. Nah, untuk penjelasan Supomo tentang pentingnya memahami proses dan penyusunan Undang-Undang Dasar. Jadi, Supomo menekankan bahwasanya Undang-Undang Dasar itu yang lebih penting itu adalah proses penyusunannya, atau kita kenal dengan suasana kebatinannya. Proses itu berarti suasana kebatinannya. Nah, suasana kebatinannya itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, Supomo mengatakan di sidang BPUPKI kedua pada saat itu anak-anak semuanya menyampaikan bahwasanya Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Artinya anak-anak semuanya di sini sungguh-sungguh maksudnya yang bisa kita maknai memiliki tafsir yang luas. Tafsir yang luas. Artinya dari setiap pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bisa ditafsirkan secara luas, namun memiliki makna positif dalam kehidupan bernegara. Nah, di samping itu Supomo juga melanjutkan, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Nah, ini ditekankan bagaimana terjadinya teks tersebut. Artinya apa? Artinya ini sebuah prosesnya. Jadi sebuah teks Undang-Undang Dasar itu tidak bisa kita maknai hanya tekstualnya saja, tapi juga prosesnya, kebatinannya ya di situ. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga diketahui dalam suasana apa. Nah, di sini anak-anak yang menjadi poin utamanya. Suasana apa teks itu dibikin atau dibuat atau dibentuknya. Jadi lebih kepada suasananya. Nah, suasananya pada saat itu adalah suasana yang kekeluargaan ya. Kekeluargaan. Artinya benar-benar menggunakan model musyawarah dilanjutkan dengan mendapatkan keputusan yang kita kenal dengan mufakat. Nah, itu yang dilakukan. Nah, musyawarah dan mufakat itu pada saat ini masih relevan. Artinya masih kita dapat gunakan sebagai bagian
dari skala bentuk upaya untuk merumuskan atau menentukan arah kebijakan ataupun peraturan. Nah, di situ. Jadi Supomo menekankan bahwasanya teks itu memang ada, teks itu memang perlu kita pelajari, namun lebih dalam daripada itu ada suasana kebatinan, ada proses yang terkandung di dalamnya, yang mana proses tersebut harus kita pahami bersama. Dari sisi materialnya juga dalam sisi historisnya. Jadi itu yang penting dalam hal perumusan dan penyusunan Undang-Undang Dasar sampai dengan penetapannya sebagai konstitusi. Itu anak-anak semuanya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Mohon dicatat dan ditulis apa yang penting dari pembelajaran kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum.